Orang pria ini bisa menyelam di bawah air tanpa pernah muncul ke permukaan. Air seperti dewa penjaganya. Selama dia menyentuh air, itu seperti memiliki jiwa. Jika lukanya berdarah maka akan segera sembuh. Perci memiliki kemampuan aneh sejak kecil, tapi dia pikir itu disleksia. Sampai suatu hari monster bersayap menyerangnya. Itu memaksanya untuk memiliki bilah petir. Dia tidak mengerti apa-apa. Untungnya, sahabatnya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dari apa yang mereka katakan, Perci tahu bahwa dia adalah putra dewa laut Poseidon. Ternyata dunia diperintah oleh 3 dewa utama. Zeus dewa langit, Hades, dewa dunia bawah, dan ayahnya, dewa laut Poseidon. Semuanya sedang sangat tenang. Kemudian beberapa hari yang lalu artefak dewa Zeus, bilah petir, dicuri. Rumor mengatakan bahwa Perci yang mencurinya. Zeus mengancam Poseidon jika dia tidak mengembalikan bilah petir dalam 10 hari. Lalu akan menyatakan perang padanya. Untuk mengkonfirmasi identitasnya, dia pergi ke ibunya untuk meminta klarifikasi. Ibunya juga mengatakan yang sebenarnya. Dan juga bersiap untuk mengirimnya ke Akademi Dewa. Tapi mereka baru setengah jalan mereka diserang oleh Minotaur. Sulit bagi mereka untuk mencapai gerbang depan Akademi. Ibu Perci terhalang oleh penghalang, jadi dia ditangkap oleh orang kerbau. Dia melihat ibunya berubah menjadi abu dengan matanya sendiri. Kemarahan membuatnya meledak dengan kekuatan tersembunyi. Dia menikam Minotaur dengan pedang untuk mengakhiri kehidupannya. Tapi juga karena itu membuat dia sangat lelah sehingga dia pingsan. Ketika dia bangun, itu sudah 3 hari kemudian. Dia melihat ada kaki kambing di atas badan temannya Grover. Dia baru tahu bahwa semuanya bukan mimpi. Di sana dia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Dia adalah Annabelle, putri Dewi Perang Athena. Dia juga bertemu dengan seorang guru yang berubah menjadi Sagittarius. Dari gurunya dia mengetahui tentang kematian ibunya, tetapi dia belum mati, hanya dibawa pergi oleh Hades. Dia tidak bisa segera pergi menyelamatkan ibunya. Dia harus menjadi sangat kuat dulu. Selama sesi latihan dia harus melawan Annabelle. Tapi dia awalnya bukan lawan Annabelle. Dalam sekejap mata dia terluka di sekujur tubuhnya. Sementara semua orang menertawakannya. Suara aneh datang ke telinga Perci. Suruh dia mendekati sumber air. Dia menyeret tubuhnya yang terluka perlahan merangkak ke tepian sungai. Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam air, air perlahan mengikuti tangannya dan mengalir ke lukanya. Lukanya juga perlahan sembuh dalam sekejap mata. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan, semua orang bingung. Perci juga berhasil mengalahkan Annabelle berkat kekuatan itu. Dia juga merebut hati Annabelle. Di pesta perayaan pada malam hari, Perci dikelilingi oleh sekelompok gadis. Pada saat ini, Annabelle berdiri dan mengusir beberapa karakter pendukung. Sementara mereka berdua sedang mengobrol dengan senang hati. Tiba-tiba api di samping mereka berkobar dengan hebat. Kemudian itu berubah menjadi iblis api. Api unggun menyala, iblis tiba-tiba muncul. Itulah Hades, dewa dunia bawah. Dia langsung ke hal utama. Menyuruh Perci untuk menukar bilah petir dengan ibunya. Meskipun dia tidak memiliki bilah petir. Tetapi untuk menyelamatkan ibunya, dia memutuskan untuk pergi ke dunia bawah sendiri. Grover dan Annabelle juga memutuskan untuk pergi bersamanya. Mereka menemukan Luke sebagai keturunan Hermes sang utusan dewa. Dulu Luke selalu peduli dengan Perci. Kali ini juga tidak terkecuali. Dia memberitahu mereka jalan ke neraka. Tetapi mereka harus mengumpulkan 3 mutiara hijau. Hanya dengan begitu mereka baru bisa dapat kembali dari neraka. Dia bahkan memberinya beberapa peralatan. Sebuah peta untuk menemukan mutiara. Sepasang sepatu terbang dan perisai morph. Setelah itu, mereka bertiga menabrak jalan. Yang pertama mereka pergi ke tempat terdekat, sebuah taman yang ditinggalkan. Di sini ada patung batu di mana-mana. Mereka pikir itu hanya toko bunga biasa. Sampai Grover melihat patung batu milik pamannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa mereka telah pergi ke wilayah Medusa. Mereka langsung memejamkan mata. Selama mereka tidak menatap mata Medusa, mereka akan aman. Akhirnya Perci menggunakan sisi reflektif dari Ipod. Dia menyelinap menyerang dari belakang dan memenggal Medusa. Dia berhasil mendapatkan mutiara pertama. Kemudian mereka mencapai stasiun kedua, Museum Dewi Perang Athena. Mereka bertiga memukuli staf.
dan mendapatkan mutiara kedua dengan mudah. Tapi mereka belum ada sempat lari ketika dihentikan oleh 5 satpam bertubuh tinggi. Setelah itu, mereka berlima berubah menjadi naga raksasa berkepala 9. Itu dengan panik memuntahkan api ke arah mereka, tetapi Perci juga menggunakan perisainya untuk menghentikannya. Tapi dia tidak menyangka apinya begitu terlalu panas sehingga tangannya hampir dipanggang matang. Lihat naga itu semakin dekat. Di saat bahaya, dia membangkitkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, pipa air tiba-tiba pecah. Aliran air perlahan membentuk dinding air yang padat. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk pergi. Tidak disangka api dari naga raksasa itu begitu terlalu panas. Dindingnya juga segera menguap, naga itu menyerang mereka sekali lagi. Untungnya, Grover pintar, dia mengangkat kepala Medusa. Tunjukkannya tatapan mematikan Medusa. Naga raksasa itu langsung berubah menjadi kepala batu. Adegan ini cukup indah. Mereka cepat pergi ke tempat ketiga. Ini adalah sebuah kasino. Para pelayan mengantarkan makanan depan wajahnya segera setelah Perci memasuk pintu. 3 orang makan tanpa tindakan pencegahan dalam sekejap mereka menjadi bersemangat. Mereka semua begitu tenggelam dalam kegembiraan sehingga mereka tidak bisa berhenti. Mereka benar-benar lupa untuk apa mereka datang ke sini. Sampai 3 hari kemudian suara aneh mencapai telinga Perci sekali lagi. Itu membangunkannya, dia buru-buru membangunkan teman-temannya. Mereka mengacaukan kasino dan mendapatkan mutiara di dalamnya. Pada akhirnya mereka duduk di perahu neraka untuk pergi ke dunia neraka. Mereka bertiga mencapai istana Dewa Neraka. Anjing neraka segera mengepung mereka. Untungnya Ratu Neraka muncul tepat pada waktunya untuk memastikan anjing-anjing itu mundur. Dengan bimbingan Ratu mereka bertiga pergi menemui Dewa Neraka Hades. Grover terlihat agak curiga pada paman ini, Hades akan segera menunjukkan dirinya. Masih terlihat sama seperti sebelumnya tapi lebih manis. Dia buru-buru menjelaskan kepada Hades bahwa dia tidak mencuri pedang petir. Tapi Hades tidak percaya, dia mematahkan bola dengan marah. Tanah perlahan berasap dan menyatu menjadi ibu Perci. Dia dengan cepat melemparkan perisai dan berlari untuk memeluk ibunya. Tanpa diduga, bilah petir tersembunyi di dalam perisai. Inilah yang Luke berikan kepada mereka, dia tiba-tiba menyadari. Luke lah yang mencuri bilah petir dan salahkan dia. Dia ingin memulai perang para dewa. Ketika perang berakhir dia akan duduk di sana menghasilkan terbanyak keuntungan. Setelah mendapatkan bilah petir, Hades tidak berniat untuk menyelamatkan Perci. Dia melepaskan anjing neraka yang sedang berniat melemparkan mereka bertiga ke dalam jurang. Ratu tiba-tiba menyambar bilah petir dan menembakkan sambaran petir ke Hades. Hades tidak pernah bermimpi bahwa Ratu akan mengkhianatinya. Setelah Ratu membebaskan mereka bertiga, dia memberinya bilah petir dan setuju untuk membiarkannya pergi. Tetapi setelah menyelamatkan ibunya, dia hanya memiliki 3 mutiara hijau yang tersisa untuk keluar dari sini. Masih ada 1 orang yang tidak bisa keluar dari sini. Jadi Grover ingin berkorban agar 3 lainnya bisa kembali ke dunia. Saat mereka memasuki Olympus, Luke tiba-tiba muncul untuk menghentikan mereka. Perci mencoba mencegah Luke untuk berhenti, tetapi dia tidak mendengarkannya sama sekali. Dia mengalahkan Perci dalam sekejap mata dan mencuri bilah petir. Luke pergi ke tempat tertinggi bersiap untuk menyerang manusia. Tepat saat itu, Perci mengenakan sepatu terbangnya dan langsung berlari ke arah Luke. Kemudian dia melawan Luke di udara. Perci aku menemukan kesempatan untuk menendang Luke dan bilah petirnya juga dicuri oleh Perci lagi. Tapi sayap sepatu terbang Perci dihancurkan oleh Luke. Perci jatuh di atap rumah, Luke mengambil bilah petir. Bersiap untuk memberikan serangan terakhir kepada Perci. Perci tersadar kembali lagi. Tangki air di sebelahnya tiba-tiba meledak. Air berkumpul di sekitar Perci, dia mengangkat tangannya. Semua air menyerang ke arah Luke. Perci telah sepenuhnya memahami kekuatan Dewa Laut di tubuhnya. Dia mengubah air menjadi trisula yang menyerang Luke dari jauh. Pada akhirnya dia mengembalikan bilah petir untuk Zeus. Dan menjelaskan apa yang telah dia alami. Zeus akhirnya menyatakan berakhirnya perang. Perci akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Ternyata Zeus pernah memerintahkan. Para dewa tidak diizinkan untuk menghubungi dia di dunia fana. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan kembali ke Akademi Dewa. Dia memiliki kehidupan yang bahagia dengan Annabelle. Film ini memiliki 2 section, Anda dapat mencari untuk menontonnya ya.